Puji Tuhan, before breakfast kita hari ini Winepes memberikan tema adalah dia yang awal. Jadi ini karena mumpung masih di bulan pertama, jadi kita ada 11 bulan lagi kita harus menjalani 2 tahun 2026 ini. Jadi kita mempersiapkan di 11 bulan itu mulai dari awal itu dengan mempersiapkannya bersama dialah yang awal. Yesus Allah kita yang menjadi awal buat kita menjalani tahun ini. Kalau berbicara dialah yang awal, jadi aku mau berbicara tentang memang seperti urutan Tuhan yang paling awal, di Alfa dia Omega. Kalau berbicara soal awal, kita sebagai manusia pasti mau yang paling awal, yang paling pertama gitu. Dulu pengennya ranking pertama, lalu masalah ngantri misalnya. Baik kalau ngantri di toilet ya, toilet di mall atau toilet umum gitu, ngantri mau paling awal. Apalagi kalau udah di ujung gitu. Itu. Jadi aku ingat kalau waktu aku kerja gitu, waktu belum menikah, biasanya tuh makan siang aku tuh selalu bawa dari rumah. Tapi pernah kalau udah kesiangan tuh nggak bisa bawa, nggak bisa mempersiapkan itu. Jadi mau nggak mau istirahat tuh jajan di luar ke kantin. Nah itu harus buru-buru tuh, nggak mau yang paling belakangan, soalnya pertama pasti ngantri kali. Biasanya terus kedua suka kehabisan lauknya, apalah tinggal ini doang. Nah lalu yang ketiga ini yang paling penting nih buat aku pribadi. Kenapa mau yang paling awal, paling pertama gitu? Karena biar bisa habis makan tuh tidur siang di kantor. Jadi saya ini penikmat tidur siang gitu. Kalau nggak tidur siang tuh nggak bisa gitu, ngantuk. Sampai saat ini. Jadi apapun kondisi kita, alasan kita apapun, manusia itu ingin menjadi selalu yang awal. Itu menurut pemahaman kita ingin. Mungkin untuk kepentingan pribadi lah ya kan, ingin menjadi yang pertama. Apakah lagi pribadi Tuhan gitu. Dia punya alasan untuk menjadi yang awal. Dia punya alasan untuk menjadi yang pertama, yang alfa. Kita mau baca dulu di Wahyu 22 ayat 13. Di sini Allah berkata, ada 3 kata yang berbeda tapi maknanya sama, artinya sama, yaitu aku adalah alfa, aku adalah yang pertama, dan aku adalah yang akhir. Kenapa sampai 3 kali Tuhan menyinggung hal ini? Sesuatu yang 3 kali atau lebih dari sekali itu merupakan sesuatu yang penting untuk disimak, penting untuk diingat. Kalau dia adalah yang paling pertama dari segalanya. Mengapa Allah harus menyatakan kalau aku adalah alfa, aku adalah... Hal ini Tuhan lakukan sangat penting. Ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui, adalah untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan pribadinya, untuk menyatakan kealahannya, keilahannya. Dia adalah seorang Allah, sifatnya pribadi Allah. Nah, ada 3 poin di sini yang mau aku jelaskan mengapa Allah menyatakan dirinya yang awal, diri yang alfa, dan diri yang pertama. Yang pertama adalah karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Kita mau baca di Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1. Di sini ada kata pada mulanya, artinya sesuatu yang awal, yang pertama, bukan yang di tengah atau bahkan bukan yang di terakhir. Di sini Allah mau menegaskan sekali lagi bahwa segala sesuatu itu bermula dari Dia, bersumber dari Dia, bukan dari manusia atau bahkan bukan dari kuasa manapun. Karena Dia adalah pencipta segalanya. Kata sumber di sini berarti alam semesta ini ya, apapun namanya, dari ujung ke ujung, dari
dari utara ke selatan, itu apapun namanya itu nggak muncul sendiri aja begitu, tahu-tahu ada, tidak. Tapi itu semuanya sumbernya dari Tuhan, dari Allah, dan atas kehendaknya semua, termasuk kita. Makanya di Wahyu 4 ayat 11 itu, di bagian C-nya saya bacakan, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Semuanya sudah diciptakan, direncanakan dengan baik oleh Tuhan. Kalau kita berandai-andai, kalau Tuhan tidak merencanakan semua itu dengan baik, manusia dalam firman kan di hari ke-6, ya, hari terakhir ya, diciptakan. Bagaimana kalau manusia diciptakan di hari kedua? Yang pertama langit dan bumi, hari kedua Tuhan menciptakan manusia. Lalu kalau kita ada saat itu Tuhan belum menciptakan terang, belum menciptakan tumbuhan. Kita mau makan apa? Kita mau bagaimana melihatnya? Maka itu dia adalah di sini sumber dari segalanya. Dia yang menyediakan. Makanya Tuhan tahu kebutuhan kita. Makanya di hari pertama dia menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi berbicara tentang naungan kita, sumber kehidupan kita. Secara fisikly itu adalah kebutuhan kita. Setelah sumber kebutuhan kita, secara kebutuhan manusia terpenuhi, Tuhan sudah sediakan, baru di hari terakhir Tuhan menciptakan kita. Dia adalah sumber, dia yang pertama, sesuatu yang menentukan. Tidak ada omega kalau tidak ada alfa. Makanya dia harus menyatakan dirinya dia yang alfa. Dan selain di awal, dia adalah sumbernya. Sumber saat ini semua berbagai macam penemuan, sumbernya dari Allah. Ada orang menemukan ini, menemukan itu, ada penemuan-penemuan yang mutakhir, itu semua bersumber dari Allah. Dia hanya, kalau kita bilang, hanya melanjutkan apa yang sudah ada. Sumber yang sudah ada, dia modifikasi, dia temukan. Yang kedua adalah, mengapa Allah menyatakan dia yang awal? Karena Allah tidak diciptakan. Allah tidak memiliki asal-usul. Allah tidak ada yang menciptakan. Karena dia adalah pencipta. Dan keberadaan Allah itu mandiri. Dia ada karena dirinya sendiri. Berbeda dengan kita. Kita ada karena Tuhan. Tapi Tuhan ada karena dirinya sendiri. Kita mau baca di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Aku mau fokus di ayat 16 yang bagian akhir dan disambung dengan ayat 17 bagian awal. Ayat 16 bagian akhirnya, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ayat 17-nya, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kalau segala sesuatu diciptakan oleh Allah, maka Allah tidak mungkin menjadi pribadi yang ciptaan. Segala sesuatu. Jadi kalau kita mau balik ayat 17-nya dulu, lebih gampang dimengerti. Tidak, ayat 17 dulu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Baru ayat 16-nya, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Jadi segala sesuatu itu, dia dulu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu di ayat 17. Segala sesuatu apapun, ya bumi ini, ya langit, tumbuhan, dia ada dulu, dia dulu yang ada. Seperti sebuah, kalau kita datang ke kelas belajar atau ke kantor, kita datang terlebih dahulu, itu artinya udah kita yang paling awal, udah nggak ada lagi. Siapa sih tadi yang datang dulu? Saya, Pak. Dia duluan ada, yang lainnya belum ada. Dia yang disebut terlebih dahulu. Jadi dia adalah pencipta, bukan ciptaan. Ciptaan itu yang nomor 2 atau yang pertama, ciptaan langit dan bumi. Dia adalah ciptaan. Bahkan kita manusia sendiri pun bisa menciptakan sesuatu. Kita adalah pencipta yang bukan yang awal, tapi ya pencipta, hanya penemu. Kalau bisa dibilang kan bukan pencipta ya, penemu. Penemu lampu, penemu pesawat, dibilang penemu. Eksistensinya bersumber dari dirinya sendiri. Dan Allah tidak diciptakan, keberadaannya mandiri, asal usulnya tidak diketahui. Tidak sedikit manusia yang
mempunyai kepercayaan, dia tidak percaya akan adanya Allah. Karena mereka berpikir secara logika, Tuhan mana? Tidak bisa kelihatan. Sejarahnya mana Allah? Mana yang namanya Allah? Tidak bisa dibuktikan. Keberadaannya, awalnya Allah tidak ada. Even Alkitab aja tidak bisa membuktikan Allah mana nih, dari mana Allah. Tapi kalau kita semua dari hari pertama sampai hari ke-6 ada diketahui asal usul, tapi Allah tidak diketahui asal usul. Tapi kenapa kita berbeda dengan orang? Kok kita bisa percaya gitu? Padahal kita juga tidak melihat, kita juga tidak tahu Allah sumbernya dari mana. Makanya di Ibrani 11 ayat 1 itu tentang iman. Saya mau ambil yang terakhir aja, di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah titik-titik ya. Dan nah ini iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kita mempunyai iman kepada Allah. Iman yang tidak perlu bukti, yang tidak perlu sejarah, yang tidak perlu dilihat. Makanya di Yohanes 20 ayat 29 Tuhan kasih reward buat kita. Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Lalu kalau kita mau mencoba berandai-andai, kalau misalnya Allah itu, mungkin ada perdebatan, kalau Allah itu ciptaan, bukan pencipta, atau Allah diciptakan. Saya ada 3 kriteria dalam membandingkan pencipta dan ciptaan. Ada 3K. Kriteria yang pertama adalah antara pencipta dan ciptaan adalah keterbatasan, tentang keterbatasan. Teman-teman kalau tahu sistem pabrik pengecatan mobil itu, ada yang menggunakan manual manusia, tapi ada yang lebih canggih adalah menggunakan robotik. Jadi ini mobil, dia bergerak sendiri, ke atas, ke bawah, ke samping, semuanya tuh. Itu sangat detail, tidak ada bagian yang tidak terlumasi dengan cat. Velgnya juga dia muter. Sesuatu yang susah itu tuh, banyak selipan. Itu adalah ciptaan. Tapi sekeren-kerennya robotik itu, dia mempunyai keterbatasan. Dia mempunyai sesuatu limit yang nggak dia bisa lakukan dibanding penciptanya. Penciptanya bisa berjalan, dia nggak bisa berjalan. Walaupun dia bisa bergerak, tapi dia nggak bisa berjalan. Dia nggak bisa berlari, penciptanya bisa melakukan. Lalu yang K kedua adalah kebergantungan. Robotik ini sangat keren, sangat bagus, sekali lagi dibilang teknologi bagus. Tapi dia bergantung kepada penciptanya. Dia tidak bisa jalan kalau tidak di on. Tidak ada listrik, dia nggak bisa berjalan. Bahkan kalau penciptanya dia membuat sesuatu yang, kan itu kan ada algoritmanya, ada X, Y-nya, dia harus ini berapa derajat ke sini. Penciptanya kalau bikin sekali aja yang satu yang dia dihilangin aja, dia nggak bisa, dia sangat bergantung. Pergerakannya jadi aneh, jadi nggak bisa nih pecat ke sebelah kiri nih, cuman kanan. Lalu yang ketiga adalah kekuasaan. Dia nggak punya kuasa. Nggak punya kuasa atas pencipta, dia nggak bisa mengapa-ngapain, dia nggak bisa berbuat apa-apa atas penciptaan. Begitu juga dengan kita, manusia sangat terbatas. Nggak ada hujan aja, 1 tahun nggak ada hujan, kita kekurangan air. Tapi giliran ada hujan, kebanyakan kebanjiran. Kebergantungan, dia sangat bergantung kepada Tuhan, nggak bisa gitu. Kekuasaan, apalagi kekuasaan saat ini yang Tuhan saat ini mungkin percayakan kepada kita, mungkin kita sebagai pemimpin gereja saat ini, pemimpin suatu organisasi atau di kantor, itu hanya terbatas. Ya hanya di kantor itu aja kita sebagai pemimpin. Di luar kantor kita bukan pemimpin, ya sama masyarakat seperti biasa. Itulah ciptaan. Oke, untuk yang slide ketiga, mengapa Allah menyatakan Dia yang awal? Karena kedaulatan Allah atas waktu dan sejarah. Maksudnya adalah di sini waktu dan sejarah tidak menguasai atau tidak berkuasa atas Allah. Bahkan sebaliknya, Allah berkuasa atas waktu. Allah berkuasa atas sejarah. Ketika ada waktu, pasti ada sejarah. Tuhan berkuasa bukan hanya waktu saat ini. Dia berkuasa juga untuk waktu yang akan datang.
Yang kita tidak tahu akan terjadi mungkin 30 menit kemudian, 60 menit kemudian. Dan dia yang mempunyai kuasa. Dia mempunyai kuasa atas pagi, atas siang, atas malam. Karena apa? Dia yang menciptakan, dia sumbernya. Ingat waktu peperangan Yosua ya, bangsa Israel. Yosua minta, Allah tolong, jangan dibikin malam dulu, mataharinya tolong ditahan. Kita masih perang. Dia berkuasa atas waktu. Dibikin itu siang. Terus matahari terus ada. Setelah selesai baru ada terjadi pergantian. Di sini poinnya dia menciptakan waktu, dia menciptakan sejarah. Karena tidak ada peristiwa atau kejadian yang di luar dari kehendak Allah, yang di luar dari rencananya. Kita mau baca di Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Waktu yang kita tidak tahu, Tuhan tahu duluan. Kalau kita hanya tahu mungkin sejarah, itu pun sejarah kita tahu dari informasi kalau kita sekolah dari guru. Sejarah ini, sejarah itu, sejarah kerajaan Indonesia. Makanya ada orang yang suka dengan sejarah. Dia seperti dia hidup di zaman dulu. Tapi kita tidak tahu waktu sekarang, waktu akan datang kita tidak tahu. Karena kita tidak punya daulat. Kita tidak berdaulat atas itu. Kalaupun ada penglihatan, itu semua atas seizin Allah, seizin Tuhan. Tapi kita pun tidak berdaulat sekali lagi atas penglihatan itu. Kita tidak bisa mengeklaim kalau itu dari diri kita. Itu penglihatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan karena dia punya kuasa atas waktu. Waktu-waktu itu, sejarah itu, sampai kemudian adalah Tuhan yang tahu semua. Dan Tuhan yang mengisi semua waktu itu tanpa kita sadari. Tuhan mengisi setiap waktu, setiap detik waktu kita sebagai alat untuk menuju kemuliaan Tuhan. Sebagai alat untuk menciptakan sejarah. Sejarah yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita mau baca lagi di Yesaya 9 ayat 5, itu adalah salah satu sejarah yang Tuhan rencanakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah sebuah sejarah di dalam Kristen. Kelahiran Yesus ada merupakan bukti sejarah keselamatan dunia. Jauh beribu-ribu tahun sebelum Yesus lahir, Allah sudah merencanakannya. Allah sudah menubuatkannya. Akan lahir seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Tuhan sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk menjadi sebuah sejarah. Akhirnya Yesus lahir. Itu adalah sebuah sejarah. Sejarah yang untuk sekali lagi menuju kemuliaan Tuhan. Dan sejarah itu terus ada sampai saat ini. Bahkan sampai nanti kedatangan kali kedua Yesus ke dunia. Itu yang sejarah yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Dan ya bukan suatu mustahil juga ya. Sejarah itu akan terjadi pada diri kita, pada Nepes. Mungkin kita atau Nepes merupakan sebuah sejarah suatu saat. Sejarah untuk menuju kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai kita untuk menjadi sejarah. Mungkin Nepes bisa berdampak atau kita pribadi juga bisa berdampak menjadi sejarah. Kalau aku membahasakan diriku adalah aku adalah sebuah sejarah suatu saat untuk anakku. Dan aku aja menceritakan sejarah-sejarah dulu. Bukumu dulu begini. Menceritakan sejarah kepada anakku. Dan orang-orang tuaku adalah sejarah. Aku juga menceritakan eyangnya. Mumu juga menceritakan opa dulu begini. Sejarah. Sejarah yang kita tidak hanya menceritakan sejarah, tapi kita menceritakan kemuliaan Tuhan. Di dalamnya ada kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, saya mengajak Nepes, yuk kita mengawali ya tahun ini dengan Dia yang awal, Dia yang apa, Dia yang pertama. Ada banyak gereja yang mengawali dengan puasa di awal tahun, mengawali dengan Tuhan, karena Dia harus yang awal, mengawali dan mengakhiri biasanya di akhir tahun dengan puasa juga. Dan ada juga di pertengahan gereja juga mengadakan puasa, doa dan puasa. Mari kita awali semuanya dengan hal yang baik. Dan kita akan mengakhiri nanti 2002 ini dengan Omega
dengan yang akhir, dengan yang terkemudian. Tuhan Yesus memberkati.